Oke, selamat pagi, siang, malam buat yang nonton pagi, buat yang nonton malam dan buat yang nonton siang. Jadi sekarang videonya agak berbeda ya. Kita mau tanya-tanya sama Mas. Silakan diperkenalkan diri dulu aja. Nama saya Christian, saya temennya Ade. Ya, teman motor ya sini. Temen motor, berawal dari motor semuanya. Ini di belakang ada teman-teman motor semua. Nggak tahu kenapa ngumpulnya malah di sini gitu kan. Oke Mas, jadi ini sebenarnya apa? Bisa dibilang aquascape atau paludarium atau apa-apa? Lebih tepatnya aquascape sih. Aquascape. Tapi beda konsep semua. Jadi Mas Kris ini dari apa namanya? Mungkin ada sosial medianya. Sebenarnya sudah ada sosial medianya, cuma masih belum aktif. Nama tempat ini Live Aquatic. Live Aquatic. Ya. Kalian bisa follow ya. Nanti atau di deskripsi sama IG-nya Mas Kris juga. IG-nya Chris SNTH, double S. Itu. Ya kalian pokoknya bisa cek lah di deskripsi. Oke Mas. Jadi mau tanya-tanya. Kan ya, aku kan ya bisa dibilang masih newbie ya, bukan newbie sih, ya nggak tahu apa-apa lah, masih baru pertama ngelihat gitu kan. Ini sebenarnya bikinnya kayak gimana Mas? Kalau untuk bikin Proses awalnya dulu kayak gimana? awalnya sih biasanya saya minta dulu menanyakan budgetnya. Habis budgetnya saya tanya biasanya minta konsep seperti apa dulu. Nah nanti konsep itu menyesuaikan dengan budget. Terus kita juga harus tahu ukuran akuarium minta ukuran berapa, mau yang model kayak gimana, mau yang request atau kayak yang seperti sudah dibuat pabrik, itu bisa seperti itu. Jadi kalau ukuran bisa ini request ya, Ukuran bisa request. misal yang di pabrik adanya segini, terus dia maunya mungkin dia apa nyesuaiin sama tempat yang kosong gitu bisa. Bisa. Oke, untuk pembuatan Untuk pembuatan yang aquascape-nya. pertama-tama seperti kita siapkan dulu batu. Kalau dia memang mau main konsep seperti yang ini Iwagumi, cuma main batu sama pakai moss. Ini batunya apa Mas? Ini batu pakai batu cracket. Batu cracket. Iya, batu cracket. Terus ini buat masangnya gimana masangnya? Kalau untuk pemasangannya kita pakai kapas sama lem G. Oh, di lem biasa kayak? Iya, jadi untuk batu kan pasti pisah-pisah kan batunya. Jadi untuk nyambungin batunya kita pakai kapas sama lem G. Itu berapa lama? Untuk Untuk pembuatan kering maksudnya batunya di lem itu untuk kering itu berapa lama? cepet. Untuk batu cepet, hitungan detik sudah kering. Sudah bisa diisi air, cuma biasanya saya untuk menjaga amannya hewan, air harus kosong selama seminggu. Seminggu. Maksudnya nggak boleh diisi hewan selama seminggu. Jadi ya airnya dimatengin dulu lah. Iya benar. Terus untuk rumputnya Mas? Itu pemasangan juga pakai lem G juga. Cuma untuk lem G-nya tidak boleh terlalu banyak supaya akarnya nggak mati. Jadi dia juga bisa numbuh ya, makin banyak atau enggak? Kalau untuk moss tumbuhnya semakin lebat ya. Nanti lama-lama tumbuh pasti. Meskipun di lem masih bisa tumbuh ya. Tetap bisa tumbuh. Asalkan lemnya tidak berlebihan dan tidak semua akar yang kena. Untuk pasir biasanya paling bawah itu ada tahap-tahapnya untuk mengenai pasir. Biasanya paling bawah itu pakai rumah bakteri. Nah itu rumah bakteri itu untuk tempatnya bakteri. Setelah kita kasih rumah bakteri, kita kasih bakteri starter. Itu untuk apa? Itu untuk menjaga ekosistem air. Oke. Habis itu kita kasih pupuk dasar. Habis itu kita kasih soil. Soil itu ibaratnya seperti tanah. Terus? Habis itu baru kita kasih pasir, terserah pasir mau pasir putih atau pasir malang, pasir yang warna hitam, tergantung permintaan customer juga. Oh gitu. Seperti itu. Nah, ini kan aku kan nggak tahu ya. Setelah diisi pasir, terus dimasukin air, pasirnya nggak naik atau? Pasirnya pasti nggak naik, tergantung caranya masing-masing. Biasanya sih yang paling simpel, kita kasih alas plastik di bawahnya. Jadi untuk air kita tumpahin di atas plastiknya. Oh, Itu iya, paling iya, simpel, iya. cara paling mudah dilakukan seperti itu. Tapi biasanya ada lagi yang pakai selang yang digantung, airnya cuma berupa percikan air. Jadi Cuma pelan-pelan gitu ya. Iya, agak lama karena nunggu percikan air. Seperti itu. Ini konsepnya apa sih? Iwagumi. Iwagumi. Iwagumi itu cenderung cuma bermain dengan batu sama moss.
Tapi nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu Ya, nggak padat terlalu gitu. ramai. Dia lebih cenderung kayak simple aja gitu. Oke, itu untuk yang tank ini ya. Untuk yang sebelah sana, Mas. Untuk yang tank ini namanya biotop. Dia minta konsep biotop, jadi di mana batu atasnya ada kayak ada akar-akarnya seperti ini. Itu akarnya gimana masangnya? Pakai lem G juga sama. Cuma untuk pemasangannya biasanya kan kelihatan sponnya. Sponnya kapasnya buat lem. Kita tutupin pakai serbuk kayu juga. Untuk pemanisnya ya sama, kembali dengan moss. Itu tanaman, itu ada tanaman, itu tanaman apa, Mas? Nah, yang ini namanya moss, kalau ini namanya buce. Itu hidup juga ya? Hidup juga. Terus ini yang belakang namanya kadaka. Windelov juga ada, seperti itu. Untuk perawatan, kalau untuk perawatan, yang pertama kita harus menjaga nutrisi air. Itu paling penting. Asupan nutrisi itu paling penting supaya apa? Supaya tanaman tetap bisa subur. Ya, oke. Seperti yang disediakan banyak di toko-toko, di toko saya juga ada. Seperti pupuk cair, terus untuk bakteri cair. Itu untuk menjaga supaya tanaman sama ekosistem air tetap aman. Terus kedua, sering-sering bukan sering lah lebih tepatnya. Apa? Ganti air. Ganti air. Untuk biasanya untuk awal pembuatan, maksudnya baru jadi itu 3 hari sekali ganti air. Supaya apa? Kan di dalam bekas lem, bekas apa. Ya. Nah, jadi nanti airnya yang kotor kebuang semua. Selama 1 bulan lah. Kalau saya sih sarankan selama 1 bulan sering-sering ganti air selama 3 hari sekali. Itu udah boleh diisi ikan apa belum? Mending jangan dulu atau gimana? Tunggu seminggu dulu lebih tepatnya. Seminggu dulu. Iya, tunggu seminggu dulu. Nah, nanti selanjutnya ya kalau saya sih sebulan kadang belum ganti air juga karena saya merasa air saya sudah aman. Cuma tetap yang namanya kapas filter harus diganti supaya tetap bisa nyaring kotoran-kotoran dalam air. Nah, ngomong-ngomong filter nih. Ini kan 2 tank kan beda ya. Dari size-nya juga beda kan ya. Iya. Untuk filternya gimana? Untuk 2 tank ini beda atau gimana? Kalau yang ukuran kecil gini, biasanya taruhlah ukuran 20 sampai 30 cm, bisa pakai filter gantung seperti ini. Nah, kalau orang bilang filter hang on. Filter hang on. Seperti ini. Ya, gantung. Ini banyak macamnya, mau yang model gimana juga bisa. Banyak mereknya juga, mau tinggal pilih mau merek-merek seperti apa. Nah, kalau untuk yang ini seharusnya lebih bagus pakai kanister. Cuma permintaan customer memang tetap pakai filter seperti gini. Filter bawah air. Nah, itu kan filternya kan buat alatnya aja kan. Maksudnya buat filternya sendiri itu isinya apa? Kalau filter isinya pertama di dalam sini. Biasanya di dalam sini ini ada namanya yang hitam namanya biofilter. Kalau yang kapas putih kita pasti paham lah. Kalau kapas putih Ya, itu memang kapas. buat ikan. Ya. Yang penting kan kalau di akuarium arus itu paling penting. Iya. Kayak ini kan juga menghasilkan arus, ini juga menghasilkan arus. Ada udara yang masuk ya. Benar. Dari air yang muter. Ya. Perawatan selanjutnya lagi setiap akuarium ini pasti mengalami evaporasi. Di mana air tuh menguap, jadi air berkurang. Nah, itu untuk perawatan paling penting. Jangan lupa kita selalu setiap air menguap, kita tambahkan air baru. Itu paling penting. Perawatan airnya gimana, Mas? Itu kan kalau baru selesai kan aquascape-nya. Iya. Untuk jangka lamanya, maksudnya kalau udah dimasukin ikan, Kalau untuk nanti kan jangka pasti ada suatu saat mungkin kalau filternya kurang bagus kan airnya agak kuning atau gimana, itu gimana? Nah, itu kalau airnya agak kuning. Air kuning itu banyak macamnya. Biasanya dari soil, tanah seperti yang saya bilang tanah tadi. Itu bisa bikin air kuning. Itu untuk menghilangkannya ya dengan cara kita mengganti air. Dikurangi airnya kurang lebih 70%, ganti air baru. Terus itu kalau bahasa umumnya recycling. Terus jangan lupa untuk membersihkan kaca. Oh ya, kaca. Biasanya Penting ya, lumut-lumut. ya kaca itu lumut. Cuma biasanya untuk mengurangi lumut kita kayak kasih ikan moli. Ikan-ikan yang makan lumut. Ya, alga eater kalau orang bilang. Seperti itu. Misalnya udang, itu juga makan lumut. Udang. Untuk mengurangi lumut. Terus juga untuk pencahayaan. Ya, Pencahayaan jangan terlalu over.
Saya biasa di pencahayaan maksimal 6 jam. Setelah itu dimatikan. Setelah itu dimatikan. Karena apa? Kalau pencahayaan terlalu over juga menimbulkan lumut. Seperti itu. Terus juga kalau yang untuk memakai CO2 seperti yang dalam ini, CO2 fungsinya kan untuk kesuburan tanaman karena dia menghasilkan gula. Ya. Nah, itu juga nggak bisa berlebihan karena bisa menghasilkan lumut juga. CO2 sama pencahayaan yang berlebihan juga menghasilkan lumut. Harus pas ya. Harus itu pas. ada pengukurannya atau gimana? Kalau saya sih biasanya CO2 karena ini pakai CO2, lampu ini saya buat cuma 4 jam. Oke. Seperti itu. Jadi nggak ada apa ya? Kayak alat ukur kira-kira ini seberapa gitu nggak ada? Oh, nggak ada. Nggak ada. Aman. Kira-kira lah ya. Iya, Lihat dikira-kira. Dari ininya juga. Paling penting tanknya. sebenarnya pencahayaan, Mas. Pencahayaan. Itu paling penting. Karena banyak juga beberapa customer yang menanyakan kok air saya jadi hijau. Kok di atas mos saya tumbuh alga yang kayak rambut itu modelnya. Ya itu karena semua dari pencahayaan. Sama mungkin rantai makanannya nggak cocok. Kayak yang di dalam ini kalau dilihat biasanya ada keong nih, ada keong juga. Ini keong tanduk namanya. Keong tanduk itu memang paling, kalau orang yang sudah pemain lama dia paling paham pasti karena dia paling pintar untuk makan alga. Oke, jadi itu penting Seperti juga itu. ya. Ya, paling penting sebenarnya keong Selain tanduk. ikan-ikan juga itu juga. Iya. Keong juga. Untuk lumut sih sebenarnya kita cuma main di ikan moli atau ikan cae, terus keong tanduk, udang, itu udah cukup sebenarnya menurut saya sih. Itu dari Mas Kris ya. Kalau yang lebih tahu lagi pengen menambahkan bisa komentar di bawah. Terus di sini aku lihat ada kayak pot tanaman-tanaman itu. Itu Gimana Mas? Itu bahannya apa aja? Itu pot tanaman tuh, pot itu sebenarnya cuma wadah, Mas. Itu karena tanaman dijual. Ah. Jadi nanti setelah ada orang yang beli, potnya dilepas, baru akarnya dimasukkan di tanahnya ini aquascape. Oh, Itu. jadi cuman Ya, karena kan kalau di akuarium display itu kan kalau diisi tanah kan nggak cocok, gampang kotor. Jadi untuk ngakalinnya pakai pot itu, pot Pakai kecil-kecil tuh, seperti itu. Iya benar. Terus untuk ini ranting-rantingnya? Ini ranting di bawah ini buat kalau diaplikasikan di Aquascape. aquascape. Misalnya nanti biasanya customer saya suruh pilih mau pakai yang gimana. Oh, saya mau pakai yang seperti ini. Ya udah, dia pilih, nanti selebihnya kita ngakalin, entah harus dipotong atau harus ditambahin. Seperti itu. Tapi ini hidup atau gimana? Ini kan soalnya kan ada Mati. yang mati ya. Mati semua. Lebih tepatnya ini hardscape. Jadi dia ya kayak cuman ranting doang gitu ya. Ya, Terus cuma ya ranting. buat ditanemin gitu. Ya, untuk nanaminnya biasanya tergantung tanamannya mau seperti apa. Kalau pakai buce ya kita tinggal tempel di ranting-rantingnya. Kalau pakai moss kita harus kasih tatakannya moss itu. Terus untuk jenis-jenis batu-batunya ini ada apa aja Mas? Untuk yang di konsep Iwagumi ini kita pakai batu kreket. Ya. Di mana batu itu ada serat-seratnya seperti ini. Yang bisa dilihat kan ada serat-seratnya ya. Nah, kalau yang di Ada sini tekstur lah ya. ya bertekstur. Kalau yang di sini kita pakai batu lava rock. Itu bedanya Bedanya selera sih Mas sebenarnya. Oh, selera. Permintaan customer aja. warnanya beda juga ya. Ya, warnanya orange. Untuk Nah, yang lain-lain mungkin. Untuk jenis-jenis batu selama ini pengalaman saya pernah pakai batu sandstone pernah. Terus erangga juga pernah. Kreket, lava rock. Selama itu pengalaman saya pakai ini sih. Pakai itu aja ya, masih Iya. pakai itu. Benar. Oke, untuk batu, untuk tanamannya Untuk tanaman menyesuaikan, Mas. Misalnya kita mau pakai Ludwigia atau pakai Rotala, yang kayak di punya saya itu di dalam ada Ludwigia, ada Rotala. itu emang buat aquascape cocok atau Cocok. Cocok ya. Memang tanaman air. Kalau Tanaman memang air. yang di punya saya pribadi, saya sukanya kan konsep yang kelihatan tanamannya rame. Sebenarnya nggak ada konsep sih itu sebenarnya. Cuma saya buat goa, saya kasih tanaman yang rame seperti itu aja. Tapi bagus sih. Oke, untuk dari Mas Kris sendiri, menurut Mas Kris
nitip pertanyaan ya tadi. Ini ada anak motor juga di belakang. Ikan yang cocok buat aquascape. Ya mungkin kalau yang kecil kayak gini itu isinya apa gitu. Oh, kalau untuk ikan yang cocok buat aquascape menurut saya, Yang kecil-kecil dulu, yang aquascape-nya segini lah. Apa? ya yang kecil-kecil biasanya ini kalau menurut saya, ini kan kalau customer mintanya kan dia nggak mau diisi ikan katanya. Oh, ya. Ini cuma saya kasih ikan supaya dia makanin alga-alga aja sebenarnya. Tapi nanti kalau customer ini katanya dia bilang mau diisi udang aja. Cukup dikasih udang hias. Menurut saya media segini cocoknya dikasih ikan tetra mungkin, neon tetra atau mungkin glowlight tetra. Kalau orang dikenal orang bilang neon api biasanya. Sebenarnya kalau aquascape untuk ikan kita mainnya di ikan kelas tetra menurut saya karena dia damai sama udang. Kayak yang di akuarium saya kan ada ikan tetra sama udang hiasnya. Oh iya. Nah, saya cuma pakai ikan tetra sama udang hias. Cuma ikan tetra kan memiliki berbagai jenis seperti neon tetra, cardinal tetra, glowlight tetra, albino tetra, dan lain-lain. Terus untuk kalau misalkan akuariumnya agak gede nih. Nah, kalau untuk yang ini sebenarnya cocoknya juga pakai ikan tetra. Cuma customer ini kan memang dia pemain predator. Nah, jadi ya udah sesuai permintaan. Isinya predator. Cuma ya gitu, seperti yang bisa dilihat kita nggak bisa kasih udang. Akhirnya kotoran-kotoran ikan kelihatan semua. Seperti itu. Yo ya, jadi tadi kan aku ngelihat di punyanya Mas Kris sendiri kan ada kipas itu. Itu buat apa? Oh, kipas. Kipas itu saya pakai buat menjaga suhu air aja karena tanaman saya banyak. Jadi air saya harus dingin kan. Jadi saya buat gimana sebisa mungkin suhunya stabil di 23 derajat. Oke, jadi untuk jaga suhu ya. Untuk jaga suhu. Biasanya kita lihat kalau tadi dilihat Mas Adi lihat ada termometernya di sini. Ya. Seperti ini. Nah, itu saya selalu perhatiin, saya selalu di 23 derajat. Nah, maksimal 25. itu kan kipas. Kalau misal temen-temen atau kan misal aku di rumah kan pakai AC tuh. Itu gimana? Untuk pengalaman Di ruangan ya? Pengalaman customer di ruangan ber-AC tambah bagus, Mas. Oh, tambah bagus. Tambah bagus. Itu apa enggak? Misalkan airnya kedinginan nanti berpengaruh ke tanaman atau gimana? Kalau airnya terlalu dingin sebenarnya enggak berpengaruh, iya, tapi enggak terlalu berpengaruh banget. Asalkan kan nggak mungkin sih suhunya sampai di bawah 20 derajat nggak mungkin. Suhu airnya ya? Ya, walaupun misalnya AC kita buat 16 derajat, tapi kan suhu ruangan tetap nggak mungkin 16 derajat. Iya benar. Seperti itu. Untuk jenis-jenis ikan yang bukan rekomendasi gimana ya? Kan orang kan biasanya ngelihat kan kalau aquascape itu kan ya maksudnya tanknya udah bagus, pasti kan ikannya mikirnya pasti mahal gitu kan. Iya. Untuk range harganya mungkin Mas Kris bisa. Kalau untuk range harga yang sering kita temui itu kalau untuk harga neon tetra itu kan biasanya kan 10.000 3 ekor. Bisa 4 ekor juga, tergantung tempat yang jual sih, Mas. Ya, seperti itu. Masih tergolong murah lah ya. Ya, kalau untuk ikan tetra yang menurut saya yang mahal, glowlight tetra atau biasa orang bilang neon api. Itu berapa? Itu kalau menurut saya berdasarkan yang saya lihat di Google, waktu itu saya lihat di Google itu memang dia termasuk ikan tetra yang paling mahal. Itu susah nyarinya apa atau gimana? Karena mungkin susah nyarinya ya. Bisa jadi itu saya lihat range harganya tuh sekitar 5.000 sampai 10.000. Tergantung ukuran satu ekor. Oke. Terus untuk yang mungkin harganya yang lebih lagi apa? Banyak. Bisa kita ikan aquascape juga ada yang kayak ikan ramirezi, ikan ciklit. Itu range harganya sekitar 25.000, 30.000 per ekor. Per ekor. Untuk atasnya lagi mungkin? Untuk atasnya lagi mungkin saya belum pernah tahu sih. Cuma rata-rata customer saya pakai ikan tetra. Tetra ya, buat tetra. Aquascape. Iya. Tapi kalau untuk ya mungkin teman-teman ada yang pengen predatoran ya kayak gini bisa bener. arwana. Kalau orang pakai, kenapa customer saya pakai tetra? Karena gini Mas, tetra itu ikannya schooling. Jadi kemana pemimpinnya berenang,
Semuanya ikut. Iya. Itu yang buat orang-orang suka sama ikan tetra. Jadi dilihatnya enak gitu ya. Benar. Bagus. Kalau untuk tank-tank segini biasanya diisi sekitar 10 sampai 15 ekor cukup. Kalau ini ya kita kasih 5 ekor lah. Atau 3 ekor juga nggak masalah. Seperti itu. Oke, jadi semuanya udah ya. Untuk project selanjutnya buat Mas Kris, aquascape-nya gimana? Untuk project selanjutnya, ngomong-ngomong project selanjutnya ini harapan saya sih ke depannya ini saya mau nambah rak lagi satu di sebelah sini. Oke, lebih banyak lagi ya? Bener. Terus untuk sisanya saya mau buat meja di tengah, buat tempat display-displaynya Display. customer. Seperti itu sih. Tapi kalau dari kedepannya lagi customer, saya harapnya sih pengen buat paludarium sebenarnya. Palut ya? Paludarium. Di sisi lain belajar sambil ngerjain. Iya. Seperti itu. Mengembangkan lah ya. Kan Benar. kalau aquascape kan kecil kan ya. Ya ada Ya. sih yang gede, cuman ya apa sih bedanya sebenarnya palut sama aquascape itu? Kalau aquascape itu kan kayak kita lihat kan memang semua dalam air, Ah, ya kan. Hmm. Tapi kalau paludarium tuh biasanya kita main sampai tanamannya tanaman di atas di air. atas air tanamannya. Biasanya Ya. seperti itu. Oke Mas, udah itu aja. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Sementara itu dulu sih. Mas. Itu dulu ya. Iya. Jangan lupa di follow apa tadi Mas namanya? Untuk Instagram toko kami namanya Leaf Aquatic, LEAF Aquatic. Oke. Kalau untuk Instagram saya Chris SNTH, CHRIS SNTH. Oke, kalian bisa cek di deskripsi ya sekali Siap. lagi. Kalau ada yang ditanyakan nanti cek di deskripsi YouTube-nya Mas Ade. Ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa mampir juga ke Siap. IG-nya Mas Kris. Ya. Buat yang mau pesen silakan di DM aja IG-nya atau mungkin nomornya atau nanti DM aja. Untuk nomor boleh lah, minta di DM boleh. Oh, di DM ya. Iya, minta di DM boleh. Oke, kalian langsung DM ke IG-nya aja. Siap. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih.